Proklamator kita, Insinyur Soekarno mengatakan, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Maksud dari 10 bukanlah jumlah 10 pemuda, melainkan penggambaran betapa dahsyat apa yang bisa dilakukan pemuda dalam melakukan perubahan. Assalamualaikum, kita akan membahas materi PPKN yaitu nilai Sumpah Pemuda masa sekarang. Apa yang dimaksud dengan pemuda? Definisi pemuda pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan mendefinisikan pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Kemudian pasal 1 ayat 2 menyebutkan kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Bagi kalian siswa kelas 8 berusia antara 13 dan 14 tahun belum dapat dinyatakan sebagai pemuda, tetapi semangat, potensi, karakter, dan cita-cita haruslah dipupuk dan diterapkan mulai dari sekarang. Terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 itu sendiri menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki hal-hal berikut. Yang pertama, potensi. Pemuda merupakan bagian terpenting dari masyarakat yang memiliki potensi untuk melakukan perubahan karena pemuda memiliki keinginan kuat untuk belajar dan berubah menjadi lebih baik. Yang kedua adalah tanggung jawab. Tanggung jawab muncul dari kesadaran dan pendorong untuk melakukan perubahan adalah keberanian. Apabila pemuda memiliki kesadaran dan keberanian, perubahan akan dilakukan dan ini terbukti dalam masa penjajahan di mana peran pemuda sebagai penanggung jawab perubahan dilaksanakan. Kemudian yang ketiga adalah hak. Sebagai warga negara, pemuda juga memiliki hak. Hak itu sendiri diikuti dengan kewajiban. Bahkan tidaklah baik apabila menuntut hak sedangkan kewajibannya dikesampingkan. Maka pemuda di tahun 1928an ini lebih mendahulukan kewajibannya untuk berjuang demi bangsa dan negara daripada menuntut hak pribadinya. Hal yang keempat adalah karakter. Pemuda yang melakukan perubahan adalah pemuda yang memiliki karakter, berani, menyukai tantangan, kreatif, pekerja keras, dan inovatif. Selanjutnya adalah aktualisasi diri. Adalah ketetapan seseorang di dalam menempatkan dirinya sesuai dengan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Terakhir, cita-cita. Pemuda haruslah memiliki cita-cita yang besar. Cita-citalah yang akan melangkahkan seseorang meraih masa depan yang lebih baik. Pemuda akan memiliki cita-cita tinggi karena memang pemuda hidup di dunia gagasan. Jangan takut bermimpi. Takutlah kalau tidak punya mimpi. Kita akan membahas selanjutnya adalah simbol-simbol negara menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut negara adalah Sang Merah Putih. Bendera negara dibuat dengan ketentuan ukuran. Yang pertama, 200 cm x 300 cm untuk penggunaan di lapangan Istana Kepresidenan.
Kemudian 120 cm kali 180 cm untuk penggunaan di lapangan umum. 100 cm kali 150 cm untuk penggunaan di ruangan. 36 cm dan kali 54 cm untuk penggunaan di mobil presiden dan wakil presiden. Kemudian ukuran 30 cm kali 45 cm untuk penggunaan di mobil pejabat negara. Selanjutnya ukuran 20 cm kali 30 cm untuk penggunaan di kendaraan umum. Untuk penggunaan di kapal, ukuran benderanya adalah 100 cm kali 150 cm. Nah, untuk penggunaan di kereta api yaitu ukurannya 100 cm kali 150 cm, jadi hampir sama dengan kapal. Selanjutnya ukuran 30 cm kali 45 cm untuk penggunaan di pesawat udara. Dan terakhir adalah untuk penggunaan di meja dengan ukuran 10 cm kali 15 cm. Nah, bendera negara sendiri yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta disebut bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Bendera pusaka ini disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Bendera negara dapat dikibarkan dan atau dipasang oleh warga negara pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Bendera negara dikibarkan pada waktu peringatan hari-hari besar nasional atau peristiwa lain. Di instansi pemerintah wajib dikibarkan setiap hari. Bendera negara dapat dikibarkan dan atau dipasang pada: pertama, kendaraan atau mobil dinas, pertemuan resmi pemerintah dan atau organisasi, perayaan agama atau adat, pertandingan olahraga dan atau perayaan ataupun peristiwa lain. Setiap orang dilarang merusak, menyobek, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan bendera negara. Dilarang memakai bendera negara untuk reklame ataupun iklan komersial. Dilarang mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam. Dilarang mencetak, menyulam, dan menulis huruf angka, gambar, atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada bendera negara. Dan dilarang memakai bendera negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara. Selanjutnya adalah bahasa. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dinamika peradaban bangsa. Bangsa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan, dalam dokumen resmi negara, dan digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. Nah, Garuda memiliki sayap yang masing-masing berbulu 19 dan leher berbulu 45 di tengah-tengah perisai sebagaimana dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan khatulistiwa. Nah, pada perisai sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 46 terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila.
Sila pertama dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut 5. Sila kedua dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai. Nah, untuk sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai. Sedangkan untuk sila kelima dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan atas perisai. Nah, kita akan membahas tentang lambang negara yang menggunakan warna pokok apa saja. Baik, yang pertama adalah warna merah di bagian kanan, atas, dan kiri bawah perisai. Lalu ada warna putih di bagian kiri atas dan kanan bawah perisai. Kemudian ada warna kuning emas untuk seluruh burung Garuda. Kemudian ada warna hitam di tengah-tengah perisai yang berbentuk jantung. Terakhir adalah warna alam untuk seluruh gambar lambang. Lagu kebangsaan adalah lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan atau dinyanyikan dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kemudian untuk menghormati presiden dan atau wakil presiden serta bendera negara pada waktu pengibaran atau penurunan bendera negara yang diadakan dalam upacara. Kemudian dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga internasional, dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia dan lain sebagainya. Untuk lagu kebangsaan dapat dinyanyikan dengan diiringi alat musik, tanpa diiringi alat musik, ataupun secara instrumental. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.